dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, dalam bacaan yang pertama tadi diceritakan mengenai Paulus yang sudah seolah-olah sudah mau mati sungguh. Dia sudah mencurahkan segala tenaganya, segala sesuatu yang dimilikinya untuk mewartakan keselamatan Tuhan, mewartakan kebenaran, mewartakan sukacita kepada semua orang. Jadi dia mencurahkan semuanya, memberikan semuanya untuk mewartakan kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan semua orang. Dalam Injil diceritakan juga hampir mirip, serupa, yaitu mengenai janda yang miskin, yang memberikan seluruh nafkah hidupnya. Namun yang menarik adalah cerita mengenai janda miskin ini diletakkan sesudah Yesus berbicara mengenai ahli-ahli Taurat yang mencari hormat. Dan tidak hanya mencari hormat, tetapi dikatakan di situ mencaplok rumah janda-janda. Itu kan luar biasa. Jadi mau diperlihatkan kontras yang sungguh luar biasa. Dari satu sisi ada kelompok orang yang begitu rakusnya, sehingga hanya mencari hormat dan sampai rakus itu mencaplok rumah janda-janda. Tapi dari sisi lain, ekstrim yang lain adalah seorang janda miskin yang memberikan seluruh nafkah hidupnya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, potret hidup masyarakat kita. Ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, tapi juga ada yang di tengah-tengahnya. Memberi, tapi bukan dari kekurangannya, hanya memberi sisanya untuk Tuhan. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu semua tentu mempunyai latar belakang spirit semangat di balik kelakuan atau perilaku mereka itu. Yang ekstrim orang-orang yang serakah, mencari hormat dan tidak pernah puas adalah gambaran orang-orang dunia ini. Spirit semangatnya adalah memuaskan nafsu,
memenuhi kepentingan diri sendiri. Itulah anak-anak dunia yang tidak pernah terpuaskan. Tapi di sisi lain, anak-anak Allah, anak-anak kerajaan sorga, itu spirit dan semangatnya adalah memberi dan memberi, berkorban dan berkorban. Seperti dalam Injil Matius bab 10 ayat 39 mengenai mengikuti Yesus. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi siapa yang berani kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh hidup abadi. Itulah spirit semangat anak-anak Allah, semangat janda miskin tadi. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, menjadi permenungan pertanyaan bagi kita, spirit semangat yang menghidupi dalam hati kita yang mana? Apakah kita masih dikuasai oleh roh dunia, semangat dunia, atau kita sungguh sudah mulai diubah, dikuasai oleh roh semangat anak-anak Allah? Kita mohon semoga kita semakin hidup sebagai anak-anak Allah yang berani berkorban, memberikan segala-galanya karena percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi setiap orang yang percaya dan berani memberikan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin.